Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits, bersama Amarket dalam edisi edukasi bersama Amarket. Sekali lagi rekan trader, tidak henti-hentinya Amarket memberikan edukasi buat rekan trader agar supaya rekan trader sebelum masuk ke dalam dunia trading setidaknya memiliki sedikit literasi, memiliki sedikit ilmu supaya dari ilmu tersebut bisa diimplementasikan di saat melakukan transaksi atau melakukan trading. Oleh karena itu, Amarket memberikan semuanya buat rekan trader, memberikan edukasi agar rekan trader paham dan mengetahui bagaimana trading yang baik dan benar. Oke rekan trader, untuk edisi edukasi kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan lagi edisi-edisi berikutnya dan kita akan berbicara tentang indikator. Pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang suatu indikator yang lebih digunakan untuk mengukur suatu tren yang terjadi. Indikator tersebut adalah envelope. Bagaimanakah pergerakan envelope? Apa itu indikator envelope? Kita lihat bersama-sama. Oke rekan trader, untuk berbicara tentang indikator envelope, rekan trader secara garis besar saya bisa bilang buat rekan trader bahwa indikator ini pada prinsipnya adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren yang sedang terjadi. Dan kalau kita lihat rekan trader, berbicara tentang sekilas indikator envelope ini merupakan salah satu jenis indikator yang menggunakan nilai rata-rata pergerakan. Jadi sebenarnya indikator envelope ini adalah sebenarnya indikator envelope ini dibuat berdasarkan indikator moving average untuk mengukur suatu tren yang terjadi, pergerakan rata-rata yang sedang terjadi. Oleh karena itu secara garis besar kita bisa lihat bahwa indikator envelope merupakan indikator yang menggunakan nilai rata-rata bergerak dari harga yang telah terjadi pada suatu market. Jadi pada prinsipnya indikator envelope ini merupakan bagian dari indikator moving average. Jadi sehingga kita bisa lihat di sini bahwa perbedaan indikator envelope dengan moving average adalah harga yang dijadikan sebagai patokan adalah presentasi harga tertinggi dan presentasi harga terendah yang digambarkan pada garis yang membungkus dari area pergerakan indikator tersebut. Nah, untuk lebih jelas rekan trader kita bisa lihat dengan jelasnya itu di platform. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu, kan telah saya bilang bahwa indikator envelope ini kan dia terdiri dari dua sisi ya, ada upper envelope dan lower envelope. Nah, untuk lebih jelas kita bisa lihat secara garis besar rumusnya itu rekan trader bisa lihat rumusnya itu di sini. Ini ya, upper envelope terbentuk dari SMA, simple moving average, ditambah presentasi deviasinya. Jadi untuk upper, presentasi deviasinya ditambah dengan SMA, sedangkan lower dikurangi dengan SMA. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung masuk ke platform rekan trader. Nah, untuk platform rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimanakah cara untuk men-setting indikator ini di MetaTrader. Sangat gampang rekan trader cuma perlu ke insert. Setelah insert, rekan trader memilih indikator dan tipikal indikator ini adalah untuk mengukur sebuah tren, makanya dia terdapat di fungsi tren di sini ya. Ada moving average, ada Bollinger Band dan lain-lain. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang envelope, makanya kita tinggal mengklik tentang envelope. Nah, oke. Dari sini sudah jelas, rekan trader bisa lihat parameter-parameter di sini pada prinsipnya rekan trader ya. Pada prinsipnya rekan trader bisa lihat di sini untuk parameter color, level, visualisasi ini bisa dilihat dengan bersama-sama. Nah, untuk parameter rekan trader bisa lihat di sini adalah simple moving average ya, ada simple karena standarnya adalah simple, maka kita lihat di sini ada simple moving average. 20 ini adalah periode dari indikator moving average ya. Nah, dan di sini kita bisa lihat deviasinya. Karena ini deviasi ini tergantung dari moving average-nya rekan trader. Kalau moving average-nya 10 ya, kemungkinan kalau 10 artinya deviasi yang paling disarankan adalah
0,10. Jadi 10 ya rekan trader ya. Nah, karena 10. Sedangkan standar dari, sebenarnya kalau standar dari envelope ini 14, tapi kalau kita lihat fungsi di sini periodenya ini, saya bisa bilang bahwa periode dari envelope ini tergantung dari cara trading kita. Biasanya semakin kecil atau semakin cepat kita trading, maka kita membutuhkan periode yang lebih kecil. Semakin panjang kita trading, kita membutuhkan periode yang lebih panjang ya. Biasanya kalau periode 10 itu biasanya untuk para trader yang trading menggunakan scalping dan lain-lain ya, membutuhkan kecepatan yang cepat, makanya periodenya ini kita dikecilin menjadi 10 ya. Dengan asumsi bahwa apabila periodenya ini 10, artinya deviasinya adalah 10. Nah, untuk typical trading daily disarankan untuk menggunakan periodenya adalah 20. Ya, oleh karena itu deviasinya adalah 0,20 di sini rekan trader. Sedangkan untuk trader swing, trader yang panjang disarankan untuk menggunakan 50 atau 100 ya. Kalau 50 100 artinya di sini adalah 50, 0,50 ya rekan trader ya. Tapi karena saya mencoba menggunakan lebih banyak trading menggunakan daily, makanya saya mencoba menggunakan yang standar aja yang 20 ya rekan trader ya. Nah, ini dia 20. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kalau rekan trader lihat ini hanya ukuran blue upper bandnya warna biru, lower bandnya warna merah. Ini cuman masalah ini aja rekan trader ya. Nah, setelah itu rekan trader oke ya. Oke. Nah, rekan trader lihat. Ini kan karena saya settingnya kan trading lebih harian ya. Jadi saya coba balikin itu ke time frame yang 1 jam ya. Nah, dari sini rekan trader bisa lihat. Di sini biru adalah upper band ya. Dan merah ini ada lower band. Dari sini kan saya sudah jelas sebelumnya bahwa upper band didapat dari SMA yang tadi 20 plus ya. SMA dikalikan persentase deviasinya. Jadi kalau kita lihat tadi persentase deviasinya 0,2 ya. Jadi prinsipnya SMA tadi 20 ditambah 0,2 ya. Nah, ini dapatlah ini ya, upper envelope-nya, lower envelope-nya. Sebenarnya rekan trader, karena tadi kita menggunakan SMA-nya SMA 20, kita bisa memodifikasi mencari jalan tengahnya ini ya. Kalau di RSI nilai tengahnya lah 50 ya. Nah, kita bisa menambahkan indikator moving average di sini ya. Kita menggunakan moving average ya. Moving average 20. Karena kita tadi kan 20 ya rekan trader ya. Dari sini kita bisa menambahkan 20 di sini. Nah, ini sebagai nilai tengahnya. Nah, dari sini kita tahu ya. Jadi ini prinsipnya dia ini terdiri dari moving average, sehingga kita bisa lihat bahwa moving average 20 di sini adalah upper envelope-nya, di sini adalah lower envelope-nya. Dari sini nggak terlalu susah ya rekan trader ya. Nah, ini seperti rekan trader lihat di platform, ini saya sudah menambahkan moving average 20 ya. Jadi pada prinsipnya gini rekan trader. Kalau ini di Bollinger, ini upper band, lower band ya. Tapi ini karena ini kan envelope ya, envelope. Ini kan middle band ya kalau di Bollinger. Tapi karena ini adalah Bollinger juga kan pakai moving average juga rekan trader. Prinsipnya sama aja karena ini envelope. Jadi upper envelope-nya itu di atas, lower envelope-nya itu di bawah karena dia menggunakan moving average, sehingga saya memberikan middle envelope ini adalah 20. Dari sini sebenarnya kita udah prinsipnya sama aja. Jadi prinsip cara tradingnya itu pada prinsipnya sama aja dengan menggunakan Bollinger Band. Karena semuanya masuk dalam indikator untuk mengukur tren rekan trader. Oke, dari sini selanjutnya kita coba lanjut terus rekan trader. Selanjutnya rekan trader kita bisa lihat. Kalau kita lihat indikator envelope ini, pada prinsipnya apa sih yang bisa kita peroleh dari indikator ini? Dari indikator envelope ini pada prinsipnya kita bisa memperoleh setidaknya menurut saya 4 ya. 4 arah dalam menggunakan indikator envelope. Yang pertama, kita bisa mengetahui pertama tren konfirmasi dulu. Ya, kita tahu bahwa tren konfirmasinya seperti kayak gimana. Selanjutnya yang kedua, kita bisa mengetahui tentang overbought dan oversold. Setelah itu,
kita bisa lihat breakout, kelanjutan tren ya. Kita bisa lihat breakout dan setelah itu kita bisa mengkombinasikan ya, mengkombinasikan pergerakan dari indikator tersebut dengan indikator-indikator lainnya. Oke rekan trader, mari kita coba membahas satu persatu. Kita mulai dengan tren konfirmasi ya. Berbicara tentang tren konfirmasi, sudah barang tentu kita akan melihat bagaimana tren yang sedang terjadi pada pasar, dan dengan menggunakan envelope kita bisa mengetahuinya. Ya, dari sini sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini. Di sini menandakan bahwa terjadi penurunan di sini ya. Jadi bisa dibilang bahwa di sini menandakan bahwa tren yang sedang terjadi pada saat ini adalah lebih cenderung ke bearish ya, downtrend. Dan di sini adalah uptrend. Nah, ini adalah uptrend ya. Kalau di sini downtrend, di sini uptrend. Dan pada situasi seperti kayak gini, rekan trader, di sini kita bisa lihat adalah posisi di saat sedang sideways ya. Kita bisa tahu bahwa posisi seperti kayak gini adalah posisi sedang sideways. Jadi dengan menggunakan envelope, kita sudah bisa lihat dengan jelas. Pada prinsipnya, ini kan moving average. Kalau pergerakan candle ini di bawah moving average ini, sudah barang tentu kemungkinan tren yang akan terjadi itu lebih ke bearish. Dan sebaliknya, kalau seumpamanya pergerakan candle di atas ya, di atas moving average ya, itu sudah otomatis dia akan lebih kecenderungan ke tren uptrend. Dari sini sudah ketahuan ya, dari sini sudah ketahuan. Ini saya pakai garis tengah ya, moving average ya. Nah, kalau di sini kan envelope, upper envelope, lower envelope, di sini garis tengahnya ya. Nah, sedangkan masuk daerah sini, di sini terjadi situasi di saat pergerakannya ini lebih ke sideways ya. Pergerakan ini lebih ke sideways. Nah, untuk pergerakan yang lebih ke sideways, kita bisa lihat bahwa kita bisa melihat overbought dan oversold ya, overbought dan oversold. Overbought dan oversold yang terjadi di sini, kita bisa menggunakan indikator envelope ini untuk mengetahui overbought dan oversold. Caranya kalau kita lihat rekan trader ya, ini sabar kita, nah ini seperti kayak gini lah, sabar saya lihat. Nah ini ya, seperti, nah ini anggaplah ini, dari sini kita bisa mengetahui overbought. Sorry, saya coba pindah ini dulu. Nah dari sini kita bisa mengetahui overbought ya, dan kita bisa mengetahui oversold. Nah di sini, nah di sini ya. Ini. Nah, oke, disinilah ya. Dari sini sebenarnya sudah sangat jelas kita bisa mengetahui cara pengambilan posisi ya. Cara pengambilan posisi sebenarnya sudah sangat jelas rekan trader, untuk mengambil posisi sell ya di saat dia berada di atas upper envelope ya. Upper envelope daerah sini, ini adalah momen di saat kita mengambil posisi sell. Begitupun juga kita mengambil posisi buy. Mengambil posisi buy di saat dia berada di lower envelope ya. Nah, di sini sabar saya kasih contoh. Nah, di sini. Oke, di sini untuk buy dan di sini untuk sell ya. Ya rekan trader ya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat. Nah, ya. Dari sini kita bisa menentukan overbought dan oversold ya. Oke, nah di sini ya. Karena ini kan pergerakannya lebih sideways ya rekan trader ya. Pergerakan lebih sideways, jadi kita bisa melihat bahwa di saat pergerakan lebih sideways kita menggunakan indikator envelope ini untuk mengetahui overbought dan oversold. Jadi prinsipnya sama aja ya dengan indikator-indikator lainnya. Saat kita mengetahui overbought dan oversold, kita bisa mengetahui kapan kita mengambil posisi. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari envelope selain konfirmasi tren, kita juga bisa lihat bahwa fungsi berikutnya kita bisa mengetahui fungsinya adalah sebagai oversold dan overbought. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kalau sabar saya coba cek. Nah, sebenarnya di sini juga bisa nih, ya. Ini sebagai
Nah, ini sebagai overbought dan di sini sebagai oversold. Nah, di titik-titik inilah yang menjadi landasan kita untuk ya mengambil posisi ya. Nah, di sini sebagai sell, nanti ambil posisi sellnya itu, sabar, kalau saya sedikit besarin dulu kali ya. Nah, mengambil posisi sellnya di sekitaran sini ya. Nah, di sini sell. Nah, di sini sell. Oke. Nanti di sini juga buy. Nah, posisi sini sebagai buy karena kita berpatokan di envelope, lower envelope dan upper envelope. Jadi pada prinsipnya pergerakannya seperti kayak gitu rekan trader. Di sini juga kita bisa lihat karena ini prinsipnya pergerakannya lebih banyak ke sideways ya. Jadi kita bisa ambil posisi ini sebagai posisi buy. Nah, setelah dia menembus lower sini ya, menembus ke atas, kita open posisinya itu di daerah sini. Oke. Kita ambil posisinya itu di daerah sini. Nah, ini untuk buy ya. Kita bisa stop loss-nya di sini, daerah sini. Nah, dan take profitnya itu nanti kita ambil di taruhlah take profit daerah sinilah ya. Begitupun juga sebaliknya, kita mengambil ini, misalnya ini kan trennya kecenderungan trennya turun ya, downtrend contoh ya, karena ini sideways, kita bisa mengambil posisi sellnya di sekitaran sini. Nah, sellnya di sini kita ambil posisi di sinilah, ini ya, kita ambil posisinya di sini. Ah ya, dan take profitnya kita bisa mengambil posisinya di seputaran sini. Nah, seputaran sinilah ya, sini. Nah, take profitnya di situ dengan asumsi bahwa stop loss kita itu di daerah sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah penggunaan indikator envelope dari sisi overbought dan oversold di saat market sedang sideways. Selanjutnya untuk fungsi berikutnya adalah fungsi breakout. Nah, untuk fungsi breakout ini rekan trader bisa lihat ya, seperti di sini ya. Di sini adalah sideways ya. Di sini sideways. Nah, posisi breakout itu rekan trader bisa lihat di sekitaran sini ya. Nah, karena penerusan dari tren masih terus berjalan ya. Setelah dia uptrend, dia agak sedikit sideways. Setelah itu penerusan trennya terus berjalan rekan trader. Nah, ini penerusan trennya masih terus berjalan rekan trader ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, penerusan trennya itu terus berjalan ya. Pada prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah ini saya. Nah, ya penerusan trennya masih terus berjalan. Ini adalah fungsi dari breakout dengan menggunakan indikator envelope ya. Jadi pada prinsipnya gini rekan trader. Ini indikator ini sebenarnya logika aja sebenarnya. Uptrend, downtrend. Kita melihat bagaimana mengambil posisinya. Kita melihat posisinya di saat buy kita lakukan di saat posisi dari candle ini sudah keluar menuju bullish, keluar kembali lagi ke atas di sisi lower envelope. Begitupun juga sebaliknya. Begitupun juga sebaliknya rekan trader bisa lihat ya di sini ya. Rekan trader ambil posisi sell di saat dia sudah keluar di level ya upper dari envelope ya di sini. Nah, di sini ya upper envelope. Nah, kita sell ya. Sedangkan kita buy di posisi sini. Nah, ini ya, kita buy di posisi ini karena dia kan sudah masuk ke atas ya. Nanti kalau di sini udah tembus di sini, dia naik lagi ke atas dan selanjutnya. Sedangkan untuk breakout-nya di daerah sini ya. Breakout karena kan kecenderungan tren yang tadinya sideways, kecenderungan sekarang dia sudah menembus level di bawah di lower envelope dan kecenderungannya masih terus berlanjut ya. Nah, seperti kayak gini rekan trader ya. Kalau kita lihat untuk upper pun juga sebenarnya nah upper pun di sekitaran sini ya rekan trader. Sabar saya besarin dulu. Nah, ini dia ya. Nah, ini ya. Kalau kecenderungan uppernya nih seperti kayak gini. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Ya, ini setelah dia menembus level di sini, rekan trader bisa lihat ya. Bagaimana breakout ini berlanjut terus karena kekuatan tren sangat kuat ya, sampai dia berada di batas yang paling maksimal di sini. Setelah itu dia turun lagi ya. Setelah itu dia turun lagi, dia turun di sini.
Dan setelah itu dia masuk di zona sini adalah zona terjadinya sideways di sini ya. Nah, ini ya. Kekuatan trennya udah mulai sideways di sini. Nah, rekan trader ya. Nah, di sini pengambilan konfirmasi tren masih naik terus ya, breakoutnya dari sini. Nah, untuk up trend dan untuk down trendnya itu tadi. Nah, di sini. Di sini rekan trader ya. Nah, oke. Fungsi berikutnya adalah kombinasi. Nah, untuk masalah kombinasi, rekan trader pada prinsipnya kombinasi ini rekan trader bisa mengkombinasikan indikator ini dengan indikator apa aja. Tapi ada beberapa bagian juga yang coba mengkombinasikan indikator ini dengan misalnya dia menambahkan lagi moving average 200 ya. Ya, pada prinsipnya moving average 200 ini coba ditambahkan oleh sebagian trader ya, coba saya tambah dulu. Nah ya, pada prinsipnya fungsi dari moving average 200 ini dia melihat secara garis besar arah tren yang terjadi. Nah, pada seperti kayak gini, di sini kan arah trennya ini kan dia lebih ke secara garis besar di candle berada di bawah ya, di bawah dari moving average 200 yang warna merah sini. Nah, sedangkan untuk envelope ya, di sini sudah menandakan bahwa lebih banyak ke downtrend. Nah, dari sinilah menjadi momen penting untuk kita open posisi ya. Dari sini menjadi momen penting untuk kita open posisi seperti ini ataupun seperti ini ya rekan trader ya. Nah, ini nih sudah saya jelaskan. Nah, coba kita lihat lagi posisi mana nih. Nah, seperti ini ya. Di sini. Di sini pun juga dia lebih banyak ke uptrend ya, dia lebih banyak ke uptrend. Dan prinsipnya seperti kayak gitu. Tapi secara garis besar kan trader, move average envelope dihasilkan dari moving average ya. Dia yang melandasi pergerakan dari moving average. Untuk kombinasi rekan trader bisa menambahkan indikator apapun tergantung dari kebiasaan yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu rekan trader bisa memodifikasi indikator envelope ini dengan indikator apapun yang menurut rekan trader bisa memberikan masukan terhadap sinyal yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader pelajaran kita, edukasi kita hari ini tentang indikator envelope. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Segala indikator rekan trader bisa pelajari. Ini cuma masalah matematika aja ya, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan kita bisa tahu kapan kita open posisi maupun kapan kita tidak open posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.